untuk bawa anak-anak ke dokter gigi. Ibu-ibu belum pernah membawa anak-anak dokter gigi. Itu penting sekali ya ibu-ibu. Jadi kita membawa anak-anak dokter gigi itu selama 3 bulan sekali. Apalagi mulai sejak dini ya ibu-ibu, karena di situ kan nanti kalau kita bawa mereka ke dokter gigi pasti mereka kasih vitamin agar mulut mereka gigi mereka tetap sehat dan terhindar dari namanya lubang gigi. Kemudian yang berikut adalah tindakan membersihkan rongga mulut bayi. Jadi ibu-ibu bukan hanya untuk anak kecil yang sudah berjalan begitu atau yang sudah 3-4 tahun, 5 tahun begitu atau 10 tahun. Bayi juga kita harus membersihkan rongga mulut. Karena kalau kita tidak membersihkan, nanti akan ada masalah dalam rongga mulut bayi. Seperti kita banyak kerusakan lidah itu ada yang pernah bersak sipit di lidah itu karena kita tidak bersih, maka mereka akan mengenai masalah tersebut. Jadi di sini ada beberapa informasi untuk membersihkan rongga mulut bayi ya ibu. Jadi yang pertama itu adalah cuci tangan ibu, cuci tangan kita dengan sabun dan air. Kemudian hadirkan kain pangkuan dengan kepala dipeluk di tangan ibu. Jadi pertama-tama kita bersihkan kita punya tangan dulu, karena kan kalau kita masuk di rongga mulut kita punya jari ini kan, kalau masuk di rongga mulut anak-anak kan tidak mungkin kotor kayak gitu, jadi harus bersih supaya kuman-kuman itu bisa hilang dari kita punya tangan dan bisa masuk kita punya tangan bersama mulut bayi. Setelah keringkan, celupkan dari orang tua yang dilapisi kain basah di dalam air hangat. Jadi kita siapkan air hangat di gayung atau di mana kok. Terus kita lilitkan kain basah di kita punya jari lalu celupkan. Setelah itu kita mulut bayi dengan mulut, lalu usap dengan lidahnya dengan gerakan memutar. Jadi setelah itu kita membuka mulut bayi, lalu masukkan kita punya jari yang sudah dilipet dengan basah, lalu masuk ke lidah bayi dengan memutar. Ya ibu-ibu sudah pernah melakukan seperti itu? Tidak pernah. Jadi ini harus dipahami dengan baik ya ibu, supaya nanti kalau ibu-ibu mungkin punya adik lagi, jadi bisa dipraktekkan. Iya Bu. Kemudian gosokkan jari bunda dengan lembut pada sisi bayi dan juga bagian dalam pipi. Oke, bukan hanya lidah saja ibu, tetapi juga dia punya gusi dan juga pipi bagian dalam. Itu harus dilakukan dengan kita harus gosok secara baik agar kotoran-kotoran di dalam mulut bayi itu bisa keluar. Oke. Jadi ibu-ibu itu merupakan tindakan membersihkan rongga mulut bayi. Baik ibu-ibu, mungkin itu saja beberapa topik yang saya jelaskan kepada ibu-ibu. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai menjaga kesehatan mulut anak mulai dari sejak dini. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu nanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Nadia. Baik ibu, silakan. Jadi pertanyaan saya Ibu, misalnya kan anak-anak kayak yang terlalu aktif begitu atau tantrum dong, ada terlalu nakal, kita paksa untuk menyikat gigi tapi dorong tidak mau, begitu dorong tantrum, itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih ya ibu-ibu. Jadi tadi di sini saya, kalau anak yang nakal-nakal begitu ibu, tadi di sini saya sempat menyinggung sedikit berkaitan dengan cara orang tua menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Di sini tadi saya dapat ada memberikan kepada adik-adik untuk memberikan film yang kartun
anak-anak kan pasti suka yang begituan. Atau kita bisa juga ini, kalau mereka apa kasih hadiah kok atau apapun, pasti nanti mereka akan apa mau untuk menyikat mereka punya diri, atau kita bisa memberikan film-film kartun seperti itu untuk merayu mereka, atau kita merayu apalah untuk mereka bisa mengikuti apa yang kita perintahkan. Mungkin itu ibu mungkin, atau mungkin ibu Nadia juga ada cara lain begitu. Baik, terima kasih Bu Nadia. Saya ibu sama bertanya. Oh silakan, ibu nama siapa? Silakan. Saya ingin bertanya ibu yang berkaitan ada yang besar-besar putih tadi, Iya. yang dalam ruang mulut itu kita membersihkannya. Terus kalau misalnya kita tidak membersihkannya, apa akibat lanjutnya? Oke. Oke, baik, terima kasih Ibu Nian. Ya, Jadi tadi bercak putih itu kalau tidak dibersihkan pada bayi, itu nanti bayi tidak akan merasa nyaman, nangis terus. Jadinya kita juga kan tidak enak dengan mereka, pasti aktivitas kita juga terganggu ketika mereka nangis terus nanti kalau kita tidak bersihkan itu menyebabkan jarum di dalam mulut bayi itu akan berkembang biak. pantesan satu anak kemarin itu apa? Ada bercak putih ya, saya tidak bersih, dia menangis terus. Itu ibu-ibu, makanya saya tadi menyarankan ibu-ibu harus membersihkan bercak putih yang ada di dalam mulut. Terima kasih ibu. Oke, mungkin ada lagi? Ada. Ibu-ibu sudah mengerti. Oke ibu-ibu, jadi kan ibu-ibu sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan. Jadi waktu selanjutnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu mengenai materi yang saya sudah jelaskan. Jadi kamu bertanya, apa tujuan kita menjaga diri anak sejak kecil? Agar rongga mulut Anak tetap bersih dan sehat. Oke, untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Oke. Untuk meningkatkan aktivitas yang aktivitas anak. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, ibu-ibu, terima kasih banyak ibu. Ada semangat ibu Nadia. Terus ini saya mau bertanya lagi ya ibu, boleh kak ibu? Iya, Ibu. iya, Ibu. Ini, cara orang tua untuk mendidik anak, cara mengikat gigi atau merawat gigi dan mulutnya bagaimana? Cara Mengajarkan anak kebiasaan anak untuk menggosok gigi. Oh, seperti apa ibu? Menonton film berkaitan dengan kesehatan gigi. Oke, apalagi ibu? Harus membawa anak ke dokter gigi. Iya betul. Selama berapa bulan kali ibu yang sudah dilakukan? Selama 3 bulan. 3 bulan untuk anak Oke. kecil tadi. Oke. Menonton film kartun berkaitan dengan kesehatan gigi. Baik ibu-ibu. Biasakan sikat gigi secara bersama-sama. Oh iya. Ibu-ibu sudah menerapkan kan? Belum itu? Sudah. Oke, baik. Terima kasih ya ibu-ibu. Baik, mungkin ibu saja yang saya sudah jelaskan ke ibu. Ibu jadi ibu-ibu menjaga kesehatan gigi dan mulut anak ini sejak dini sangat penting bagi anak-anak ibu untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka hingga dewasa nanti, karena kalau tidak merawatnya maka akan menyebabkan rongga mulutnya nanti akan berpengaruh seperti gigi berlubang, gigi tipis atau lubang gusi, pokoknya banyak lah yang saya jelaskan, tidak percaya diri dan lain-lain. Jadi itu sangat penting untuk dilakukan agar kesehatan rongga mulut anak nanti tetap terjaga dengan baik. Oke ibu, saya sarankan ibu-ibu pulang ini setelah mendengarkan penjelasan dari saya, semoga ibu-ibu bisa menerapkannya untuk anak-anak ibu agar anak-anak ibu tetap sehat. Oke ibu-ibu, terima kasih untuk waktunya. Sudah datang jauh-jauh untuk mendengarkan ini dari saya. Terima kasih ibu-ibu, mungkin ada kata dan bahasa yang tidak kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih ibu, selamat pagi. Terima kasih. Saya pamit ya ibu. Terima kasih.